Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan ini kita masih diringankan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doa-doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersegar kembali, cas kembali keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil, Allah yang menyembuhkan segala penyakit, Allah yang menyehatkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kekuasaan kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini masih suasana bulan Maulid, maka kita perlu mempersegar kembali bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah kepada seluruh alam. Salah satu prinsip akidah seorang muslim adalah iman dan yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Keyakinan tersebut harus dinyatakan dalam ikrar, dalam bentuk dua kalimat syahadat. Bahkan bagi orang yang sudah terlanjur memilih agama di luar Islam dan ingin masuk Islam, maka diwajibkan membaca dua kalimat syahadat itu, yaitu sebuah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagi umat Islam itu sendiri, pernyataan dua kalimat syahadat ini diulang-ulang ketika azan, ketika iqomah, bahkan ketika sholat. Itu bagian dari doa tasahud awal dan tasahud akhir. Itu senantiasa dibaca. Bahkan di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bagi seseorang yang menduduki jabatan atau kekuasaan, itu bagi yang muslim itu diawali dengan membaca dua kalimat syahadat. Bahkan ketika seseorang yang mau menikah pun
itu calon pengantin pria sebelum berakad, ia juga diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Ketika khatib menyampaikan khutbah juga biasa dilengkapi dengan membaca 2 kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setiap umat itu ada rasulnya. Likuli umatin rasul, jadi bagi setiap umat itu ada rasulnya. Kalau jumlah nabi dan rasul itu banyak, tetapi berdasarkan kesepakatan ulama itu ada 25 ya. Dan para nabi dan rasul itu diutus untuk umat pada zamannya. Sejarah para nabi di dalam Al-Quran juga dinyatakan dengan jelas bahwa ajaran semua nabi itu adalah sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan yang sama, yaitu mengesahkan Allah atau tauhidullah, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, serta patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu. Nah, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya untuk kaumnya gitu ya. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk semua umat manusia. Itu. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul sebelumnya, untuk menyempurnakan, untuk melengkapi, dan dalam batas-batas tertentu mengoreksi ajaran-ajaran para nabi yang telah diubah atau disalahartikan oleh para pengikutnya. Itu tugas Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ini Rasulun ilahikum jami'an ya. Kepada umatnya beliau menyampaikan agar umat Islam yang dibawanya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beliau berpesan mereka yang hadir mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu hendaknya menyampaikan ajaran Islam itu kepada yang tidak hadir ya. Mereka mengetahui apa yang disampaikan Rasulullah SAW secara langsung itu. Mereka pun punya kewajiban bagi yang sudah tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk mempelajari, mendalami ajaran Islam, untuk mengamalkan dan melaksanakan ajaran Islam, juga punya kewajiban untuk menyebarluaskan Islam itu dimanapun mereka berada. Jadi setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah, untuk menyampaikan, untuk menyebarluaskan ajaran Islam itu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ya, itu pada saat suasana masyarakat dalam keadaan bagaimanapun atau berhadapan dalam suasana apapun, itu tetap harus ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam dan mendalami ajaran Islam dan kemudian menyampaikan pesan-pesan Islam itu kepada masyarakat luas, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa
rahmatul liyatafaqahu fiddin waliyung tiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Itu ayatnya. Tadi penjelasannya pokoknya dalam suasana negara, dalam suasana masyarakat apapun itu tidak boleh semuanya itu fokus dalam menghadapi masalah, tetapi harus ada sebagian kelompok muslim yang menekuni ajaran Islam, mendalami ajaran Islam dan menyampaikan ajaran Islam itu kepada masyarakat luas. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip lain yang diajarkan oleh Al-Quran mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita wajib yakin bahwa beliau Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir itu. Artinya kita harus wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Khatamun Nabiyyin, itu penutup semua Nabi dan Rasul ya. Jadi seorang muslim tidak boleh mempunyai kepercayaan atau keyakinan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam termasuk fatwa apa itu dalam Rabitah al-Alam al-Islami di Mekah itu memfatwakan bahwa siapa saja pribadi atau organisasi atau jamaah organisasi yang mempunyai kepercayaan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak diperkenankan menginjakkan kakinya di tanah haram. Itu sebagai bukti untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kenabian telah berakhir, tidak ada lagi setelah beliau. Tapi dalam setiap periode kehidupan itu, pada setiap putaran abad itu akan ada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembaharuan tentang pemikiran Islam, untuk kemajuan Islam, tetapi biasa disebut dengan mujaddid ya, mujaddid. Jadi bukan nabi. Itu. Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mempunyai akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Beliau sendiri menyatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sejumlah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kemuliaan akhlak beliau. Jadi akhlak mulia beliau itulah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan perjuangan beliau. Jadi kunci kesuksesan, kunci kemuliaan seseorang itu ada di dalam akhlak atau budi pekertinya atau moralnya itu ya. Beliau adalah pelaksana pertama dari ajaran yang disampaikan kepada masyarakat. Prinsip ini harus menjadi pegangan bagi setiap muslim untuk siap menyampaikan ajaran Islam itu kepada orang lain dan siap pula mengamalkan. Sudah barang tentu di dalam melaksanakan ajaran Islam itu ibda' bin nafsih ya, mulai dari diri sendiri. Kalau di dalam Al-Quran surat As-Saff itu ayat 2 dan 3 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi Islam memberikan prinsip ajaran di dalam pengamalan ajaran Islam itu adalah keteladanan, contoh atau suri tauladan di dalam masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa perjalanan hidup Rasulullah SAW itu menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu wajib kita ikuti, seperti dalam bentuk apakah itu praktek ibadah, akhlak maupun yang lainnya. Ada yang dianjurkan atau sunnah untuk dilakukan, ada pula perbuatan-perbuatan yang tidak wajib dan tidak sunnah untuk diikuti. Jadi seorang muslim bebas memilih, ini yang berkaitan dengan kultur budaya setempat saat itu. Nah, berkaitan dengan kultur atau budaya setempat itu Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sesuatu urusan itu tentang urusan dunia itu maka kamu lebih tahu. Itu maksudnya agama itu tidak mengatur tentang teknis duniawi, jadi memang tidak diatur secara eksplisit dalam agama itu. Itulah sebabnya untuk mengatur urusan teknis dalam dunia itu menjadi hak prerogatif daripada manusia untuk menentukannya. Akhlak beliau yang pasti menjadi uswatun hasanah itu adalah batas-batas beliau ketika menjadi Rasulullah SAW. Jadi usia 40 tahun itu, sedangkan akhlak beliau di masa muda itu tetap dipandang syarat dengan teladan yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesuksesan, kemenangan, keberhasilan itu sangat ditentukan oleh kualitas akhlak dan karakter dari seseorang itu, seperti kejujuran, kemudian kemandirian, ketangguhan, akrab dan biasa dalam menghadapi tantangan, serta kesungguhan dalam menyikapi dan mengatasi berbagai problem kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Muzammil itu, agar kita tangguh dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat malam. Jadi supaya persoalan yang dihadapi di dunia ini kita itu memberikan Allah memberikan kemudahan, kita diperintahkan untuk sholat malam. Jadi perintah tersebut itu terus dilakukan sampai beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tekanan, beliau sempat merasa khawatir karena wahyu agak sedikit terlambat atau sudah lama tidak turun itu. Beliau khawatir dan takut jangan-jangan Tuhan marah atau Tuhan meninggalkannya. Nah, keluhan itu sempat disampaikan kepada istrinya Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah itu memberikan jawaban, kalau seandainya orang yang soleh seperti Anda sudah dimurkai oleh Allah, bagaimana nasib kami yang tidak sesoleh seperti Anda? Jadi kalau di dalam Al-Quran surat Duha ayat 3 itu kan mawadda'aka rabbuka wa maqala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Jadi ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah tidak marah dan Allah tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Sebagaimana dulu kamu sendiri Allah itu menyertaimu. Dulu kamu tidak mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah.
Ya, kemudian Allah juga menyelamatkannya itu. Lantas dijanjikan kepada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu dalam surat Duha itu. Jadi sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Itu artinya hari esok itu lebih cerah daripada hari sekarang. Masa depan itu lebih indah daripada sekarang. Allah akan terus menurunkan nikmat ya kepadamu dan engkau akan senang mendapatkan nikmat itu. Kemudian Allah juga berfirman berikutnya memberikan pesan moral ya agar Rasulullah SAW tetap memperoleh kesuksesan, tetap memperoleh kenikmatan di masa depan, serta mendapatkan curahan rahmat yang tiada henti, tertera di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4 dan 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa amal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Itu dua pesan moral itulah yang menjadi amalan Rasulullah SAW. Jadi Allah menyampaikan juga tertera di dalam surat Ad-Duha. Intinya kalau kita ingin sukses, kita ingin memperoleh kenikmatan, kita ingin memperoleh curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita diperintahkan agar mereka itu tidak sewenang-wenang dengan anak yatim, atau dalam bahasa yang fa'amal yatima fala taqhar itu kan ada, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang ya. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Jadi terhadap anak yatim kita harus menyayangi, terhadap orang yang minta-minta khususnya mungkin tukang ngamen, tukang itu jangan sampai dihardik ya, tetapi jangan sampai diusir gitu ya. Itu jadi pesan moral ini yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan kehidupan masyarakat, yaitu beliau selalu sayang kepada anak yatim dan tidak pernah mengusir orang yang minta-minta. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani pesan moral yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita sukses, agar kita berhasil, agar Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Itu Allah mengajarkan satu untuk sholat malam, yang kedua kita menyayangi anak yatim dan tidak menghardik orang yang minta-minta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.